Satu dua tiga, nah everybody, jumpa lagi dengan saya dan di kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas sebuah film berjudul Datkan. Dan film ini dibintangi oleh Abang Aksy Kumar, Mas Sunil Setty dan Mbak Silva Setty. Yang mana secara ringkas film ini bercerita tentang sepasang kekasih yang gagal dalam hubungan asmara dikarenakan sang wanita telah dijodohkan dengan seorang pria soleh pilihan ayahnya. Hingga pada akhirnya sang mantan pun berusaha keras agar pacarnya kembali ke dalam pelukannya. Namun apa yang terjadi? Jadi tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Di awal film, tampak sepasang kekasih yang bernama Anjali dan Dev, yang mana Anjali adalah anak konglomerat pemilik kos-kosan 500 petak. Sementara Dev adalah anak miskin yang bekerja serabutan. Dan mereka tengah berpacaran di sebuah taman. Namun seketika suasana mendadak hening ketika Anjali bercerita jika dirinya hendak dijodohkan oleh orang tuanya. देव मेरी शादी तय हो। Tentu saja Dev yang mendengar kenyataan itu mendadak galau. Namun rupanya perkataan tersebut merupakan prank dari Anjali. Dan hingga akhirnya mereka berdua pun berlarian ke sana kemari sambil bernyanyi dan berjoget di sekitar taman. Setelah lelah berjoget, Anjali mengantar Dev pulang ke rumahnya. Dan akhirnya Anjali berkenalan dengan ibu Dev, calon ibu mertua. Namun ibu Dev membocorkan sedikit rahasia tentang kehidupannya, yang dimana Dev adalah anak yang terlahir dari cinta di luar nikah. बिन ब्याही माँ हूँ अंजलि। Namun kan Anjali sudah begitu bucin, ia lantas berjanji pada ibu Dev jika dia tidak akan meninggalkan Dev. Di pagi harinya, Anjali mendadak terkejut kalau melihat kedatangan sang ayah yang baru saja pulang dari London. Kemudian sang ayah memberitahu Anjali jika dia sengaja pulang untuk pergi ke Delhi guna mengatur pernikahan Anjali dengan pria pilihannya. Mendengar hal itu, Anjali memberitahu ayahnya jika kini dia telah memiliki seorang kekasih dan sudah berkomitmen untuk sehidup semati. Aduh. Tentu saja sang ayah yang kaget lantas memberi wejangan pada anaknya jika dia telah mencarikan pria soleh untuknya. Namun Anjali terus mengayal hingga pada akhirnya sang ayah menyuruh agar Anjali membawa pacarnya untuk segera datang ke rumah, sekaligus untuk mengetahui seperti apakah sosok dari pacar anaknya. कौन है वो? कौन है? Di hari selanjutnya Anjali memberitahu Dev jika ayahnya ingin menemuinya. Maka dari itu Anjali menyuruh agar Dev mencukur brewoknya dan memakai pakaian rapi untuk menemui sang ayah. Di malam harinya ternyata Dev tidak menuruti perkataan Anjali dan Dev masih juga memakai pakaian kemarin, sendal bolong dan juga tidak mencukur brewoknya. Selain itu Dev juga berani mengangkat kakinya dan memamerkan sendal bolongnya di hadapan sang ayah. Tentu saja hal ini membuat ayah Anjali semakin tidak suka dengan Dev. Sebab selain pengangguran, Dev juga tidak memiliki akhlak. Dan ya, pada akhirnya ayah Anjali mengusir Dev dari rumahnya. Di lain sisi, kekisruhan ini membuat Anjali menjadi semakin takut jika hubungannya dengan Dev akan kandas karena tidak mendapat restu dari sang ayah. Dan untuk itu Anjali lantas pergi menyusul Dev untuk menenangkan hatinya. Kemudian Dev mengajak Anjali untuk kawin lari, sebab bagaimanapun juga ayahnya pasti juga tidak akan merestuinya. Dan untuk itu Dev menyuruh agar nanti malam Anjali menemuinya di taman. Sambil mengendap-endap Anjali mencoba untuk keluar rumah. Namun tiba-tiba datanglah ayahnya yang memberi wejangan pada Anjali jika dia adalah anak satu-satunya. Maka ayah hanya ingin anaknya mendapatkan laki-laki yang soleh. Dan untuk itu ayahnya berharap agar Anjali menuruti keinginannya untuk menikah dengan lelaki pilihannya. Kemudian Anjali memohon pada ayahnya agar diizinkan untuk memenuhi janji terakhirnya guna menemui Dev. Dan setelah itu dia akan memutuskan hubungan dengan Dev dan bersedia menikah dengan lelaki soleh pilihan ayahnya. मैंने उसे वादा किया कि मैं आऊंगी। मैं तेरे वादे की इज्जत रखूंगा। Di malam itu sesuai janji datanglah Anjali menuju ke taman untuk menemui Dev sekaligus untuk meminta putus dengannya. Dan tentu saja hal ini membuat Dev merasa hancur berkeping-keping. Sebab Dev menganggap jika rupanya komitmen yang selama ini mereka jaga harus kandas karena restu orang tua. Maka dari itu Anjali menyuruh agar Dev segera move on dan melupakannya. Ya, tapi sudahlah, Dev lantas pulang dan memberitahu ibunya jika kini Anjali telah meninggalkannya. Karena terkaget-kaget, akhirnya ibu Dev terserang penyakit jantung hingga akhirnya meninggoy di tempat. Sungguh Dev yang malang. Sementara itu beberapa hari berlalu dan kini Anjali tengah melangsungkan pernikahan dengan pria pilihan ayahnya yang bernama Ram. Seorang pria tajir pengusaha properti sekaligus pemuda yang sabar, pengertian, baik hati dan rajin beribadah. Meski Ram cukup tampan, tapi untuk saat ini hati Anjali masih untuk Mas Dev. Sehingga di malam pertama, Anjali pun menolak permintaan Ram untuk berbuat itu.
मैं नहीं चाहती कि आपके मेरे बीच में कोई भी रिश्ता हो। Namun berhubung Ram adalah pemuda yang sabar, Ram bersedia untuk menunggu hingga Anjali siap untuk melakukannya. Di lain sisi, Ibu Tiri beserta saudara tiri Ram tengah membahas bagaimana caranya untuk menyingkirkan Ram sekaligus untuk menguasai seluruh harta warisan ayahnya. Dan di sini konflik pun dimulai. Di pagi harinya, sang ibu tiri lantas bersikap semena-mena terhadap Anjali dengan meminta beberapa perhiasannya. Namun Anjali dengan tegas menolak permintaan ibu mertua. Dan di lain sisi datanglah Ram yang menyuruh agar Anjali mematuhi perintah ibunya untuk memberikan perhiasannya kepada ibunya. Merasa sang suami lebih memihak ibunya, Anjali lantas marah dan berniat untuk pergi dari rumah. Namun sang pembantu memberitahunya jika hal ini merupakan rencana dari ibu mertuanya agar Ram dan Anjali berpisah. Karena selama ini sang ibu tiri sangat membenci Ram dan berusaha untuk menyingkirkannya. Mengetahui fakta itu, di malam harinya Anjali memberitahu Ram jika ibu tirinya memiliki niat buruk terhadapnya. Namun di luar nalar, rupanya Ram sudah mengetahui hal tersebut. Tapi Ram tidak memperdulikannya dan terus saja memberi cinta pada ibu tirinya, dengan harapan suatu saat mereka tidak lagi membencinya. Sebab Ram berprinsip jika kebencian bisa dikalahkan dengan rasa cinta. Wow. यही मेरे असूल हैं, यही मेरा विश्वास है. Waktu berlalu, di siang harinya Ram meminta izin pada Anjali untuk pergi keluar kota. Namun Anjali yang merasa tidak nyaman di rumah meminta agar Ram juga mengajaknya. Namun Ram menolak permintaan Anjali dan menyuruhnya agar tetap di rumah. Setelah Ram pergi, di malam harinya saudara tiri Ram yang bernama Bob menyuruh agar Anjali pergi ke lantai bawah karena ada sesuatu yang perlu dibahas. Namun siapa sangka jika Bobby berniat untuk mengajak Anjali untuk melakukan perbuatan asusila. Tentu saja hal ini ditolak oleh Anjali, namun Bob terus saja menggodanya. Sementara itu di lain sisi tiba-tiba Ram sudah pulang. Sesampainya di rumah, betapa terkejutnya Ram kala mendapati jika istrinya tengah berdua-duaan dengan Mas Bobby. Aduh. Di pagi harinya diadakanlah sidang pleno untuk mengusut kasus tersebut. Kemudian Bobby beralasan jika Anjali lah yang telah menggodanya. Namun beruntungnya Ram lebih memilih mempercaya istrinya. Dan alhasil sang ibu tiri yang merasa tidak terima lantas mengancam akan pergi dari rumah jika Ram tidak membela Bobby. Namun berhubung kesabaran Ram telah habis, maka Ram membiarkan sang ibu tiri pergi dari rumah. चलो बॉब हम चलते हैं यहाँ से. Dan setelah itu mulailah timbul rasa cinta Anjali terhadap suaminya. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk berbulan madu ke tanah Eropa. Hari demi hari berganti dan mereka semakin saling mencintai seperti Romeo dan Juliet. 3 tahun berlalu dan kini mereka tengah mengadakan pesta anniversary 3 tahun pernikahan mereka. Sementara itu salah satu kolega mereka yang bernama Ibu Malhotra juga turut mengundang salah satu temannya dari London yang bernama Tuan Dev. Ya, Dev, mantan pacar Anjali yang dulu ditinggal nikah. Namun Dev kini sudah menjadi pria tajir melintir berkat bisnisnya yang semakin menggurita akibat kerja kerasnya serta kedekatannya dengan para politikus. Mengetahui akan hadirnya Dev membuat Anjali kembali teringat akan masa lalu atas kenangan indahnya bersama Mas Dev. Namun Anjali yang kini sudah move on mencoba untuk tidak memikirkannya lagi. Sementara itu di lain sisi, Dev berencana untuk membuat pesta termegah di kota Delhi dan ia meminta agar Ibu Malhotra mengundang Anjali dan Ram untuk datang ke pestanya. Setelah itu Ibu Malhotra menelepon Ram untuk mengundangnya ke pesta Dev. Kemudian berkat bantuan partnernya yang bernama Setal, seorang wanita cantik yang sudah menemani Dev dari nol, yang dimana Setal sangat mencintai Dev. Namun karena cintanya yang begitu tulus, dia malah membantu agar Dev bisa mendapatkan Anjali kembali. Beberapa hari kemudian pesta pun digelar dan datanglah para tamu undangan termasuk Anjali dan Ram. Lalu untuk menghibur para tamu, Setal lantas bernyanyi. Kemudian Dev mendekati Anjali dan menyerahkan sebuah kertas yang menyuruhnya agar menemuinya di ruang 801. Sementara Ram sedang mengobrol dengan ibu tirinya, Anjali lantas bergegas untuk menuju ke ruang 801 guna menemui Dev. Di sini Dev mengutarakan isi hatinya untuk mengajak Anjali pergi. Namun apa daya, Anjali tidak bisa meninggalkan Ram karena sekarang bagaimanapun juga Ram adalah suaminya. Dan selain itu kini Anjali juga sudah sangat mencintai Mas Ram. Namun Dev masih terus mengeyel dan menceritakan kisah perjuangannya untuk menjadi sukses demi bisa merebut Anjali. Namun bagi Anjali kesetiaannya kini hanyalah untuk suaminya. Dan bahkan sampai kapanpun Anjali akan tetap bersama suaminya. Maka dari itu Anjali menyuruh agar Dev segera move on dan melupakan dirinya. Masih tidak ingin menyerah, di pagi harinya Dev mengatur strategi untuk bekerja sama dengan saudara tiri Ram untuk mengambil alih bisnisnya, sekaligus membuat Ram menjadi bangkrut. Dan dengan begitu Anjali pasti akan kembali menjadi miliknya.
Benar saja, dikarenakan Ram menggunakan uang pinjaman dan dana investor untuk menjalankan bisnis, hal ini dimanfaatkan oleh Dev untuk menyuruh agar sang investor menarik uangnya pada Ram. Sementara itu, entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba perusahaan Ram sudah diambil alih oleh saudara tirinya, hingga pada akhirnya kini Ram sudah menjadi bangkrut total dan tidak memiliki apa-apa. Di lain sisi, dikarenakan utang Ram yang begitu besar untuk mengembalikan sisa pinjaman, maka rumah Ram harus dilelang, dan alhasil rumahnya tersebut dibeli oleh Dev. Jadi untuk tempat tinggal sementara, Ram menumpang di rumah pembantunya. Di pagi harinya, datanglah ayah Anjali yang sebut saja Pak Budi untuk berkunjung ke rumah Anjali. Namun betapa terkejutnya beliau kala mendapati jika kini putrinya sudah tidak di rumah dan malah melihat keberadaan Dev. Dev yang melihat kedatangan Pak Budi lantas menghina beliau lalu mengusirnya. Tentu saja sikap Dev ini membuat Pak Budi semakin membenci Dev. तेरी कभी नहीं होगी तेरी. Sementara itu Ram yang sudah mengetahui hubungan antara Anjali dan Dev lantas bertanya pada Anjali, apakah dulu dia menikah karena terpaksa dan apakah Anjali masih mencintai Dev. Dan untuk itu Anjali mengatakan jika Dev hanyalah masa lalunya dan yang terpenting saat ini dia hanya mencintai Mas Ram. Setelah diskusi tersebut tiba-tiba Anjali pingsan dan siapa sangka jika kini Anjali tengah hamil muda. Tentu saja hal ini membuat Ram merasa bahagia karena usahanya tidak sia-sia. Beberapa saat kemudian datanglah sang ibu tiri yang menemui Ram untuk meminta maaf. राम Dan sang ibu tiri meminta agar Ram bersedia mengantarnya menuju ke kuil untuk berdoa. Setelah mereka berdua pergi, Anjali mengambil telepon dan menghubungi Dev. Lalu ia mengatakan jika dia ingin pergi ke rumah untuk bertemu Dev guna membahas sesuatu hal yang serius. Di lain sisi, kedatangan Anjali membuat hati Setal menjadi galau sebab ia juga merasa takut jika Dev akan balikan dengan Anjali. Beberapa saat kemudian Anjali datang untuk menemui Dev, namun rupanya harapan Dev tidak sesuai dengan kenyataan. Sebab Anjali malah menjelaskan jika kini dia sudah tidak mungkin kembali bersama Dev, sebab kini dia sedang mengandung benih cinta dari Ram, yang sebentar lagi dia akan menjadi seorang mama. मैं सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि मैं माँ बनने वाली हूँ. Bagai disambar petir di siang bolong, kabar ini membuat hati Dev hancur berkeping-keping. Kemudian secara mengejutkan muncullah Ram yang memberi sedikit wejangan kepada Dev dengan mengatakan jika semua ini adalah takdir dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi mau bagaimanapun juga kita hanya harus menjalani takdir kita sendiri-sendiri. Dan alhasil kini Ram dan Dev malah menjadi sahabat sejati. Setelah berpamitan dengan Ram di pagi harinya, Dev memutuskan untuk kembali ke London dan berniat untuk menikah dengan Setal. Ya, tentu saja hal ini membuat hati Setal sangat bahagia. Sebab laki-laki yang sangat dicintainya akhirnya akan menikahinya. Dan setelah itu film tamat. Sungguh ending yang sangat membahagiakan. Jadi sedikit nasihat dari saya untuk masalah percintaan adalah janganlah anda itu terlalu dalam untuk mencintai seseorang. Dan jangan pula sok-sokan untuk membuat komitmen atau janji-janji yang belum tentu bisa ditepati. Karena pada akhirnya semua itu hanya akan menjadi beban di kemudian hari. Entah itu bagi anda atau bagi doi. Karena pada perjalanan pasti Anda akan menemukan seseorang yang terasa lebih cocok dengan Anda, yang mungkin adalah jodoh yang dikirimkan langsung oleh Tuhan. Ahai. Jadi sekian dari saya dan terima kasih.